gema ketakutan membuat banyak orang tengkurap atau memilih diam. Inilah saatnya kita mengobarkan kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian yang menyala-nyala demi Injil Kerajaan Allah. Inilah saatnya merasakan kembali kuasa Roh Kudus yang menghadirkan keberanian dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para martir. Adalah saatnya kita memiliki mental seperti para murid Yesus yang secara personal punya keberanian karena pengalaman iman bersama Kristus yang bangkit itu. Semoga masa Pentakosta ini menyadarkan kita untuk berani menyongsong hidup bersama Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, marilah sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita menyatu di dalam doa. Kami menyadari bahwa kehidupan doa kami masih jauh daripada kesempurnaan, tetapi kami mau belajar dan diajar terus-menerus untuk kami boleh memiliki kehidupan doa yang boleh membangun kehidupan orang lain. Kami juga rindu agar kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan doa kami. Biarlah firman Tuhan menjadi terang bagi jalan dan langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, seberapa sering kita berdoa? Kapan waktu yang kita pilih untuk berdoa? Lalu apa yang kita utarakan kepada Tuhan dalam doa kita? Pertanyaan-pertanyaan yang sepele ini ternyata sangat penting untuk mengingatkan kita bahwa seringkali kita masih berdoa saat keadaan kita terpepet.
Akibatnya doa hanya berisi permintaan atau keluhan tentang kesulitan kita saja. Hari ini kita merenungkan bagian surat Paulus yang ditulisnya ketika ia berada di dalam penjara. Di dalam penjara dan dalam keadaan yang sakit pada masa akhir hidupnya, kira-kira apa yang masih bisa dilakukan Paulus? Apakah ia meratapi nasibnya? Ternyata Paulus berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan hal yang kecil, hal yang mudah dilakukan. Namun jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, seberapa seringkah kita mendoakan orang lain? Jika kita berada dalam situasi menderita dan di penjara seperti Paulus, apakah kita akan mendoakan orang lain? Berbicara tentang doa, mungkin tidak sedikit orang merasa bahwa berdoa bagi orang lain merupakan hal yang sepele. Mungkin berdoa dan mendengar tentang orang lain seperti yang disampaikan dalam doa syafaat di gereja. Berdoa bisa jadi bukan sebuah karya, apalagi yang bisa dibanggakan, mengingat tidak banyak jerih yang dilakukan. Oleh karenanya, pekerjaan seperti ini cenderung dianggap belum menghadirkan karya atau belum menyalurkan berkat. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan, saya bisanya cuma berdoa. Padahal kalau dipikir-pikir, berdoa dan mendoakan orang lain bukan hal yang mudah juga. Setidaknya kita perlu mencari kosakata yang tepat supaya bisa membangun semangat orang yang didoakan. Pendeta Andar Ismail, seorang pengajar Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi STFT Jakarta, sering mengingatkan kepada mahasiswanya, tulislah kalimat doa kalian sebelum didoakan di depan umat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini diceritakan bahwa Paulus mengingat sahabat-sahabatnya dan mendoakan mereka. Ini bukan sekedar iseng-iseng, karena Paulus punya banyak waktu di penjara. Paulus memikirkan apa yang dilalui oleh orang-orang terkasihnya yang menghadapi tantangan, yang menghadapi kesulitan ketika mengabarkan Injil. Coba kita renungkan, seberapa sering kita memikirkan orang lain? Apakah kita sungguh-sungguh mau ikut memikirkan kehidupannya, pekerjaannya, kesulitannya, dan tantangan hidupnya? Lalu apakah kita punya kerinduan untuk membuatnya berhasil melewati semua tantangan hidupnya itu dengan kita mendampingi dan mengiringinya dalam doa-doa kita? Bapak Ibu Saudara, berdoa merupakan salah satu karya roh yang bisa kita teladani dalam hidup. Melalui karya Roh Kudus, kita didorong oleh kerinduan untuk melihat orang lain mengalami kebaikan dan hanya kebaikan dalam hidupnya. Salah satu tuturan dari Ibu Teresa yang terkenal adalah, "There are no great things, only small things with great love." Kalau dialih bahasakan kira-kira artinya seperti ini. Tidak ada hal besar. Yang ada hanyalah perkara kecil yang dijiwai oleh kasih yang besar. Itulah yang terjadi, Bapak Saudara, sejatinya ketika kita berdoa dengan penuh kesungguhan bagi kebaikan orang lain, untuk membangun kehidupan orang lain. Ketika kita berdoa dengan hati yang mengasihi orang yang kita doakan, di dalam ketulusan kita, di dalam kesungguhan kita, dampaknya akan begitu besar. Dampaknya akan begitu dahsyat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dalam momen pekan doa Pentakosta ini, teruslah mendoakan sesama kita. Amin. Mari jemaat terkasih, kita memasuki waktu doa kita. Genggamlah salib yang ada
atau Bapak Ibu bisa menggunakan alat-alat lain untuk bisa digenggam. Dan bayangkan di dalam genggaman itu Bapak Ibu menggenggam salib Kristus. Allah yang hadir bersama-sama dalam kehidupan kita. Mari kita menggenggamnya erat di dalam doa kita untuk menguatkan diri kita. Mari kita berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa bagi orang tua, bagi suami atau istri, bagi anak-anak yang telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Dengan terus menggenggam salib itu, mari kita berdoa untuk relasi yang kita jalin dengan tetangga-tetangga, teman, sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa bagi karir dan pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita.
marilah kita bersama-sama menikmati anugerah yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Mari di dalam doa ini kita menghitung setiap berkat yang telah kita terima. Mari saudara yang terkasih, kita mengakhiri sesi doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa kami yang mengasihi kami, mampukan kami meneruskan kasih-Mu bagi sesama kami dengan mendoakan mereka. Mampukan kami untuk membangun kehidupan orang-orang di sekitar kami dengan doa-doa kami. Ketika kami menemukan pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, dan segala hal yang menjadi tantangan bagi kehidupan sesama kami, biarlah kami memiliki kerinduan untuk mendoakannya, agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mampukan kami untuk melihat doa bukanlah satu kebiasaan kecil, sederhana, dan tanpa upaya, tetapi
Mampukan kami untuk boleh mendoakan sesama kami dengan sungguh-sungguh, sehingga terjadi hal-hal yang besar, hal-hal yang signifikan di dalam kehidupan mereka. Ketika kami mendoakan mereka dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan. Biarlah GKI Pakuan ini bertumbuh menjadi sebuah komunitas kasih yang saling mengasihi dan saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengupayakan yang terbaik dan saling mau melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah pekan doa Pentakosta ini menjadi saat-saat di mana kami boleh melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kami di tengah-tengah penantian kami akan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika gema ketakutan membuat banyak orang tengkurap atau memilih diam, inilah saatnya kita mengobarkan kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian yang menyala-nyala demi Injil Kerajaan Allah. Inilah saatnya merasakan kembali kuasa Roh Kudus yang menghadirkan keberanian dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para martir. Adalah saatnya kita memiliki mental seperti para murid Yesus yang secara personal punya keberanian karena pengalaman iman bersama Kristus yang bangkit itu. Semoga masa Pentakosta ini menyadarkan kita untuk berani menyongsong hidup bersama Roh Kudus.